apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi dari persamaan trigonometri, yaitu dalam bentuk sin kuadrat X, cos kuadrat X, dan tangen kuadrat X. Di mana materi persamaan trigonometri ini adalah materi dari matematika peminatan kelas 11. Kita langsung saja simak dari video pembelajarannya. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri yang dalam bentuk sin kuadrat X, cos kuadrat X, dan juga tangen kuadrat X, kita harus tahu dulu langkah-langkah dari penyelesaiannya. Di mana langkah penyelesaian yang pertama itu adalah nyatakan persamaan trigonometri ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua, tentukan nilai perbandingan trigonometri yang didapatkan dari persamaan kuadrat tersebut. Dan yang ketiga, kita cari himpunan penyelesaian menggunakan rumus dari perbandingan trigonometri dasar yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Mari kita langsung lihat contoh dari persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Nah, ini ada 3 contoh soal yang akan kita bahas atau kita tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri yang pertama, sin kuadrat X ditambah 4 sin X kurang 5 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, 2 cos kuadrat X dikurang 7 cos X dikurang 4 sama dengan 0. Dan yang nomor 3 itu adalah tangen kuadrat 2X dikurang 3 sama dengan 0. Untuk contoh yang pertama, sin kuadrat X ditambah 4 sin X dikurang 5 sama dengan 0, kita akan ubah dulu dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi di sini kita akan misalkan sin X itu sebagai misalnya P. Sehingga bentuk dari persamaan trigonometri ini menjadi P kuadrat ditambah 4P kurang 5 sama dengan 0. Nah, jadi ini sudah terbentuk menjadi persamaan kuadrat. Kemudian kita akan menentukan faktor dari persamaan kuadrat ini. Sehingga P kuadrat ditambah 4P kurang 5, kita akan faktorkan P, kemudian faktornya ini adalah, ya, jadi faktor dari P kuadrat ditambah 4P kurang 5 itu adalah P sama dengan negatif 5 atau P sama dengan 1. Ini adalah faktor dari P kuadrat ditambah 4P kurang 5. Selanjutnya, kita akan kembalikan, karena di sini kita memisahkan sin X sama dengan P, berarti kita ubah menjadi sin X yang pertama itu adalah negatif 5, dan sin X yang kedua itu adalah 1. Setelah itu, kita akan buatkan dalam bentuk persamaan trigonometri dasar. Jadi ini sin X sama dengan negatif 5. Sin berapa yang hasilnya negatif 5? Kalau kalian lihat pada tabel yang sudah kita bahas di video sebelumnya, ini nggak ada ya. Jadi, untuk yang ini tidak dipergunakan karena tidak ada perbandingan trigonometri yang memiliki nilai sin negatif 5. Sehingga yang akan kita gunakan di sini adalah sin X sama dengan 1. Di mana nilai sin berapa yang hasilnya 1? Kalian lihat di tabel persamaan trigonometri kemarin bahwa nilai dari 1 itu adalah sin dari 90 derajat. Jadi kita sudah mengubah sin X sama dengan 1 itu menjadi sin X sama dengan sin 90 derajat. Setelah kita mendapatkan bentuk seperti ini,
kita akan gunakan kembali persamaan trigonometri dasar yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kalian harus ingat, rumus dari persamaan trigonometri dasar yang berbentuk seperti ini, itu rumusnya adalah X, yang pertama ya, X sama dengan alfa plus K kali 360, dan X yang kedua itu adalah 180 dikurang alfa ditambah K kali 360. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometrinya. Sehingga untuk yang pertama di sini, X sama dengan, nah alfanya 90 ditambah K kali 360, dan X yang kedua 180 dikurangi 90 ditambah K kali 360. Kita selesaikan yang kedua, 180 dikurangi 90 ditambah K kali 360. Jadi nilai X yang akan kita substitusikan nilai K-nya itu adalah yang ini dan ini. Nah, kebetulan di sini X1 dan X2-nya sama, berarti kita cukup gunakan satu saja. Karena sama ya, kita akan langsung mensubstitusikan nilai K. Untuk yang pertama, K sama dengan 0. Jadi cukup buat sekali saja karena di sini bentuk X-nya sama, yaitu 90 ditambah K kali 360. Jadi untuk K sama dengan 0, X-nya itu menjadi 90 ditambah 0 kali 360. Itu hasilnya adalah 90 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1. X-nya 90 ditambah 1 dikali 360. Itu diperoleh nilai X-nya 360 ditambah 90 menjadi 450. Nah, ketika K-nya sama dengan 1, ini hasil X-nya sudah melebihi dari interval. Jadi, kita stopkan sampai K sama dengan 1. Karena ini untuk X sama dengan 450 sudah tidak memenuhi. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya itu adalah 90 derajat. Jadi cuman itu aja himpunan penyelesaian dari sin kuadrat X ditambah 4 sin X dikurang 5 sama dengan 0 itu adalah 90. Selanjutnya, untuk soal nomor 2, 2 cos kuadrat X dikurang 7 cos X dikurang 4 sama dengan 0. Untuk interval X-nya dari 0 sampai 2pi. Nah, ini juga sama. Kita akan ubah dulu dia dalam bentuk persamaan kuadrat. Jadi, di sini kita misalkan cos X sebagai misalkan P. Boleh. Sehingga bentuk dari persamaan kuadratnya menjadi 2P kuadrat dikurang 7P dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan kembali supaya mendapatkan nilai P-nya. Faktor dari 2P kuadrat dikurang 7P dikurang 4 itu adalah 2P ditambah 1P dikurang 4. Dengan demikian kita peroleh nilai P-nya di sini. 2P tambah 1 sama dengan 0. Atau P kurang 4 sama dengan 0. Di sini 2P sama dengan negatif 1. Sehingga P-nya adalah negatif 1/2. Kemudian yang di sini P sama dengan 4. Nah, kita sudah mendapatkan nilai P-nya yang pertama itu negatif 1/2 dan yang kedua 4. Kita akan kembalikan lagi ini ke bentuk awal. Ya, sehingga di sini cos X itu sama dengan yang pertama negatif 1/2 dan yang kedua cos X sama dengan 4. Jadi
Dari dua ini, kita kembalikan atau kita buatkan dalam bentuk persamaan trigonometri dasarnya. Kalau untuk yang pertama, nilai cos berapa yang hasilnya negatif 1/2. Jadi kita lihat di tabel, dan ini bentuknya dalam bentuk radian. Berarti yang memiliki nilai cos negatif 1/2 itu adalah cos 2/3 pi. Sehingga untuk cos X sama dengan negatif 1/2, ini kita ubah menjadi cos 2/3 pi. Nah, kalau untuk cos X sama dengan 4, di sini tidak ada perbandingan trigonometri yang memiliki nilai cos 4. Jadi ini kita tidak perlu gunakan. Jadi kita hapus. Sehingga yang menjadi pokok kita adalah cos X sama dengan cos 2/3 pi. Kita kembalikan lagi ke rumus persamaan trigonometri dasar untuk cos yang dalam bentuk radian, di mana penyelesaian untuk X yang pertama itu adalah alfa ditambah K kali 2 pi, dan X yang kedua negatif alfa ditambah K kali 2 pi. Kemudian kita ubah untuk cos X sama dengan cos 2/3 pi menjadi X yang pertama itu adalah 2/3 pi ditambah K kali 2 pi, dan X yang kedua adalah negatif 2/3 pi ditambah K kali 2 pi. Sehingga kita langsung substitusikan. Yang pertama untuk K sama dengan 0. Jadi X yang pertama itu 2/3 pi ditambah 0 kali 2 pi. Hasilnya adalah 2/3 pi. Kemudian untuk X yang kedua, X sama dengan negatif 2/3 pi ditambah 0 dikali 2 pi. Hasilnya adalah negatif. X-nya sama dengan negatif 2/3. Kemudian untuk K sama dengan 1, X yang pertama 2/3 pi ditambah 1 dikali 2 pi. Ini kita peroleh nilai X-nya. Berarti 2/3 ditambah 2 itu jadinya 8/3. Dan untuk X yang kedua, negatif 2/3 pi ditambah 1 dikali 2 pi. Negatif 2/3 ditambah 2 itu hasilnya adalah 4/3 pi. Nah, untuk K sama dengan 1, di sini X pertama hasilnya adalah 8/3, di mana 8/3 itu sudah 2 koma. Berarti sudah melebihi interval. Jadi kita stopkan. Kita akan coba lanjutkan untuk X yang kedua. Untuk K sama dengan 2 di X yang kedua ya. Jadi di sini X sama dengan negatif 2/3 pi ditambah 2 dikali 2 pi. Ini kita peroleh X-nya. 2 dikali 2 itu 4 pi. Negatif 2/3 ditambah 4 pi itu hasilnya adalah 10/3 pi. Nah, untuk K sama dengan 2 di X2 hasilnya 10/3 itu juga sudah melebihi interval ya. Jadi kita akan cek nilai X yang memenuhi. Di sini yang memenuhi hanya 2/3 pi sama 4/3 pi. Jadi kita langsung buatkan himpunan penyelesaiannya. Itu adalah 2/3 pi dan 4/3 pi. Sehingga himpunan penyelesaian dari 2 cos kuadrat X dikurang 7 cos X dikurang 4 sama dengan 0 itu adalah 2/3 pi dan 4/3 pi. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3.
Tangan kuadrat 2x dikurang 3 sama dengan 0 untuk interval x-nya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ini untuk menyelesaikan yang dalam bentuk tangan kuadrat 2x dikurang 3. Ini bisa kita ubah langsung. Tangan kuadrat 2x, negatif 3-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 3. Jadi, ketika kita memisalkan tangan 2x itu sama dengan P, maka ini kan jadinya P kuadrat sama dengan 3. Sehingga kalau kita buatkan P saja, ini hasilnya adalah akar 3. Maka untuk bentuk yang ini, kita akan ubah menjadi tangan 2x sama dengan akar 3. Jadi sampai sini aja. Sehingga nanti kita lihat nilai dari akar 3 itu tangan berapa. Nah, ternyata perbandingan trigonometri yang memiliki nilai tangan itu akar 3 adalah tangan dari 60 derajat. Sehingga tangan 2x sama dengan akar 3 kita ubah menjadi tangan 2x sama dengan tangan 60 derajat. Sehingga kita kembalikan lagi ke rumus persamaan trigonometri dasar untuk tangan, di mana penyelesaiannya itu x sama dengan alfa ditambah k dikali 180. Kalian harus ingat dari rumus perbandingan trigonometri untuk tangan ya, itu pengalinya 180, bukan 360. Sehingga di sini karena tangan 2x, ini menjadi 2x sama dengan alfanya itu adalah 60 ditambah k kali 180. Sehingga kita pindahkan duanya ini ke ruas kanan menjadi x sama dengan 60 kuadrat ditambah k dikali 180 per 2. Hasil x-nya adalah 30 derajat ditambah k dikali 90. Nah, inilah nilai x yang akan kita substitusikan k-nya. Kita langsung substitusikan k untuk yang pertama k sama dengan 0. Jadi, x-nya di sini 30 derajat ditambah 0 dikali 90. Hasil x-nya adalah 30 derajat. Kemudian untuk k sama dengan 1, x-nya menjadi 30 derajat ditambah 1 dikali 90. Hasil x-nya adalah 30 tambah 90 menjadi 120. Kemudian untuk k sama dengan 2, x-nya sama dengan 30 derajat ditambah 2 dikali 90. 2 kali 90, 180 ditambah 30, jadinya 210. Masih bisa kita lanjutkan untuk k sama dengan 3, x sama dengan 30 derajat ditambah 3 kali 90. Sehingga nilai x-nya diperoleh 270 ditambah 30 menjadi 300. Kita lanjutkan untuk nilai k sama dengan 4. Sehingga x-nya 30 ditambah 4 dikali 90. Ini diperoleh nilai x-nya adalah 360 ditambah 30 menjadi 390 derajat. Nah, ternyata untuk k sama dengan 4, kita peroleh x-nya 390, yaitu sudah melebihi dari interval. Jadi, ini tidak termasuk dari himpunan penyelesaian. Sehingga, kita langsung tuliskan himpunan penyelesaian dari tangan kuadrat 2x sama kurang 3 itu adalah 30, kemudian 120, 210, dan 300 derajat. Bisa ya? Oke, untuk hari ini
Segitu dulu ya mengenai contoh soal dari persamaan trigonometrinya. Jadi, kita lanjutkan lagi di video selanjutnya mengenai persamaan trigonometri. Dan sekarang saya berikan latihan soal sebagai bahan evaluasi bahwa kalian sudah bisa memahami materi atau contoh soal yang saya berikan tadi. Silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, silakan cek kebenaran jawaban kalian pada box deskripsi ya. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya.